5 orang wanita dengan background yang berbeda akan memilih jawaban setuju atau tidak setuju dari pertanyaan yang diberikan beserta argumentasi. Hai, nama aku Zahra, usiaku 28 tahun. Aku sudah menikah dan memiliki 1 orang anak. Saat ini aku bekerja sebagai personal asisten direktur di salah satu perusahaan farmasi di daerah Jakarta. Halo, kenalin aku Kisha, usiaku 28 tahun. Aku bekerja di salah satu industri keuangan. Saat ini aku masih memprioritaskan karir aku. Hai, gue Alexa, umur gue 30 tahun, gue single mom dan memilih menjadi wanita karir di salah satu bank internasional di Jakarta. Halo, nama gue Sarah Rizkia, umur gue 27 tahun, saat ini status gue menikah, punya anak 1, dan sekarang gue hanya menjadi housewife dan mengurus my baby. Hai, aku Rida, umur aku 28 tahun, aku seorang jurnalis dan aku sudah menikah. Saat ini masih berdua aja sama pasangan. Setuju tidak setuju, wanita cantik harus berkulit putih. Setuju semua? Setuju Semua ya? Nggak ada yang setuju. Oke. Menurut pendapat aku, semua wanita itu cantik. Jadi nggak ada tuh kecantikan seorang wanita tuh dari warna kulitnya, atau bentuk mukanya, atau bentuk hidungnya. Karena ya satu, ada preferensi setiap orang tuh beda-beda. Kedua, ya kecantikan itu luas, nggak cuma dari fisik doang, ya nggak sih guys? Iya, salah satunya juga kita kan tinggal di Indonesia ya, dimana suku dan budaya itu beragam banget. Bahkan ada suku-suku yang identik dengan kulit hitam, dan itu nggak semuanya terlihat jelek gitu. Ada yang manis, ada yang terlihat eksotis juga gitu. Jadi nggak semua kulit putih itu pasti cantik gitu. Tapi sayangnya nih, kita kan kadang ada juga tuh bilang kalau ketemu, ih cantik kan sekarang lebih putih, tapi masih ada tuh masyarakat sekarang yang patokannya kalau kulitnya lebih putih lebih cantik. Kayak kemarin contohnya keluarga-keluarga atau mama di kampung bilang, ih kok hitaman sih sekarang jadi lebih jelek. Jadi mereka tuh selalu mengkriteriakan cantik itu dari warna kulit atau bentuk badannya gitu. Itu sebel banget gak sih? Iya, setuju. Masih aja sekarang pikir kalau cantik itu hitam atau putih. Iya. Setuju tidak setuju, anak tidak boleh ditinggal terlalu sering oleh ibu. Gue setuju banget, karena gimana juga anak kan pedomannya tuh ibu ya. Kalau sering ditinggal sama ibu, dia nggak akan ada bonding sama ibunya. Walaupun tiap orang tua, khususnya ibu tuh punya cara untuk bonding sama anak itu masing-masing ya. Tapi gimana juga anak tuh juga perlu bonding dan kedekatan sama ibunya. Jadi kalau bisa sih jangan ditinggal-tinggal terlalu sering ya. Setuju sih, karena buat aku sendiri, pendidikan anak itu karakternya, pengetahuannya itu paling penting tuh ya dari ibunya gitu. Karena kalau misalkan seorang anak udah terkontaminasi dari orang lain, entah dari tutur kata orang lain atau cara pandang orang lain, itu pasti kita sebagai orang tua tuh ngerasa gagal kalau itu tuh nggak sesuai sama ajaran kita gitu. Betul banget sih. Kalau menurut kalian gimana? Kalau gue pribadi kenapa nggak setuju? Maksudnya mungkin untuk yang jawaban setuju itu case-nya kalau misalnya punya pasangan. In case kalau misalnya kayak gue seperti single mom, punya anak yang harus bekerja, mau nggak mau kan itu harus maksudnya harus ada waktu yang ditinggalkan, tapi tidak melupakan tanggung jawab sebagai ibu. Menurut gue sih itu. Ya, gue juga setuju sih sama jawaban Mbak Alexa. Karena ya nggak semua orang punya kondisi yang sempurna dari keluarga gitu. Untuk beberapa orang yang tidak mendapatkan kesempurnaan dari keluarga, ya sebaiknya lingkungannya bisa mendukung, bisa support gitu. Jadi walaupun dia nggak punya seorang ibu, in case misalnya ketika lahir ibunya nauzubillah meninggal gitu kan, kasih sayang bisa dari mana aja gitu. Walaupun emang peran penting itu adalah dari kedua orang tuanya.
Setuju tidak setuju, wanita tidak boleh dibiarkan terlalu mandiri. Kalau gue pribadi kenapa gue pilih tidak setuju? Karena menurut gue sebagai wanita itu kita mau tidak mau memang harus belajar untuk mandiri. Terutama ya balik lagi karena gue sebagai single parents dan gue mempunyai anak yang dituntut gue juga harus bekerja, harus bisa menggantikan figur sebagai ayah, tapi tidak melupakan peran gue sebagai ibu gitu. Apa yang nggak bisa anak gue dapatkan dari figur ayah, setidaknya gue bisa bantu menggantikan perannya sebagai ayah. Kalau gue sih begitu. Kalau kalian gimana? Iya, gue setuju banget sama jawaban Kak Alexa. Kenapa? Ya wanita itu berhak untuk menggapai cita-citanya setinggi mungkin. Jadi ya mereka juga sebaiknya nggak bergantung oleh siapapun, tapi ya diri mereka sendiri. Kalau misalnya mereka nggak mandiri, gimana mereka bisa melihat dunia lebih luas? Bagaimana mereka bisa memperjuangkan cita-citanya gitu. Jadi kalau misalnya seorang wanita tidak diperbolehkan untuk mandiri, ketika pada kondisi-kondisi tertentu mereka terbiasa bergantung pada orang lain, pasti mereka akan kesusahan. Kalian kenapa kalian setuju? Sebenarnya kalau aku juga setuju sih sama pendapat kalian. Cuman kalau dalam konteks terlalu mandiri, menurut aku tuh itu jadi kalau dalam keluarga tuh jadi kayak egois tersendiri gitu loh. Jadi gini, kalau misalkan dalam suatu keluarga ada anggota keluarga ya suami, istri, dan anak. Kalau istri dibiarkan terlalu mandiri, itu tuh jatuhnya kayak takutnya kita jadi nginjak peran suami kita kayak gitu sih. Karena kalau misalkan kita lebih dominan, terus apa artinya suami sih di situ gitu? Karena nanti jadi nggak ada rasa tenggang rasa saling menghormati. Kalau misalkan itu dibiarkan terlalu lama, yakin sih maksudnya itu bakalan hancur dengan sendirinya gitu. Kalau menurut kamu gimana? Ya, kurang lebih sih setuju ya dengan Kak Zara. Karena gimana juga, terlebih lagi gue sebagai housewife, dimana gue gak bisa yang namanya terlalu mandiri. Karena kalau terlalu mandiri, gue merasakan gue butuh suami untuk apa gitu. Jadi untuk mengedepankan rasa hormat pada suami aja. Jadi gue untuk menurunkan sedikit egois gue untuk mandiri gitu. Oke, mungkin dalam beberapa hal kali ya, contohnya mungkin maksudnya mungkin lebih, kalau aku nangkepnya mungkin lebih manja, ya nggak sih? Kita bisa, cuman karena ada suami, oke kita minta bantu suami dong. Maksudnya biar mungkin lebih ada kerjasama kali ya. Betul, karena kan sisi alamnya seorang istri atau seorang wanita itu kan pasti pengennya dimanja dong. Betul, ya. dimanja, perhatiin. Walaupun sebenarnya contohnya bisa nih sebenarnya angkat galon nih, cuman ada suami ya udah suami aja yang angkat galon. Setuju. Kayak gitu sih maksud kita. Iya, oke. Setuju tidak setuju, wanita bisa ambil alih peran laki-laki. Setuju. Setuju semua. Setuju ya. Iya dong. Kayak ini cewek-cewek serba bisa. Iya. Karena gimana juga, walaupun sebagai ibu rumah tangga balik lagi, kita nggak bisa terus-terusan bergantung sama laki-laki. Amit-amitnya kalau sekiranya suami kita, amit-amit ya, meninggal duluan, otomatis kita yang menjadi peran utamanya gitu. Jadi otomatis juga kita harus bisa semuanya. Walaupun saat ada suami, kita tidak berperan sepenuhnya, tapi setidaknya kalau suami nggak ada, kita bisa menggantikan dia gitu untuk peran-peran suami. Terlebih untuk mencari nafkah contohnya gitu. Gimana? Bener banget, apalagi di era emansipasi wanita kayak sekarang, wanita itu udah bisa jadi apapun yang mereka cita-citakan. Apalagi kan sekarang dalam pekerjaan aja udah tidak membedakan tuh kerjaan yang khusus laki-laki atau khusus perempuan, karena semuanya bisa kita kerjain sama-sama gitu loh, ya nggak sih? Oke. Setuju tidak setuju, value seorang perempuan dinilai dari penampilan. Yang sendirian dulu deh, kalau menurut kamu gimana?
Ya contohnya ya, kalau menurut aku tuh kayak kita tuh lagi datang nih ke coffee shop gitu kan. Kalau misalkan nih kita pakai pakaian yang kurang rapi, pasti tuh baristanya juga mikir-mikir gitu loh mau ngelayanin kita. Dan bahkan dari kita datang aja tuh pasti dia mikir, ini mau duduk-duduk doang atau dia mau beli ya. Make sense kan? Itu ada benernya sih, tapi menurut aku nggak setuju. Kenapa? Karena sebagai perempuan tuh ya seharusnya yang dilihat bukan cuma fisik aja gitu, tapi wanita tuh punya kelebihan lain. Contohnya ketika dia punya kecerdasan dengan sekolah yang baik, mereka tuh bisa menyusun masa depannya, merancang masa depannya lebih baik, terus berpikir 2 atau mungkin 3 kali lipat ke depan. Kemudian mereka juga mengerti tentang keuangan, bisa merancang masa depannya. Terus juga mereka tahu skala prioritas baik untuk diri sendiri maupun keluarganya. Kayak misalnya kayak aku nih, walaupun aku belum berkeluarga gitu, tapi aku tuh mengerti apa-apa aja yang perlu dipersiapkan gitu. Kayak contohnya punya asuransi sejak dini gitu kan. Kalau misalnya di zaman sekarang, kalian setuju nggak sih kayak biaya rumah sakit tuh mahal banget. Kalau misalnya kita nggak punya pegangan gitu, proteksi diri sendiri, itu tuh pasti kayak susah banget kan. Nah terus selain itu, dengan kita punya asuransi juga kita bisa melindungi baik diri sendiri ataupun keluarga gitu. Kalau misalnya nanti aku menikah pun ya aku udah siap aja gitu untuk baik diri aku sendiri dan calon keluarga aku nanti. Menurut aku sih yang berhak orang ngasih value ke kita itu adalah orang yang mungkin lumayan kenal dengan kita gitu. Orang yang baru pertama kenal itu dia nggak berhak, kalau menurut aku dia tuh nggak berhak ngasih value ke kita karena mereka tuh nggak tahu siapa kita, nggak kenal gimana pemikiran kita, kehidupan sehari-hari kita. Jadi dia nggak berhak ngasih value seorang perempuan itu tuh dari banyak hal menurut aku. Mulai dari kecerdasannya, kecerdasan pikirannya, kecerdasan emosionalnya, pokoknya dari segala aspek gitu, nggak cuman penampilannya aja. Walaupun cuma penampilan itu penting juga nggak sih? Contoh ya, mungkin kalau misalnya untuk orang yang perempuan yang suka menggunakan pakaian terbuka, bukan berarti dia cewek murahan atau bahasa kasarnya jablay lah. Tapi memang dia suka aja dengan berpakaian terbuka. That's why ada pepatah, don't judge the book by its cover nggak sih? Ya. Setuju tidak setuju, saat berada di rumah, wanita harus lebih mementingkan keluarga dibandingkan pekerjaan. Karena ya kita harus bisa bagi waktu juga dan tahu peran kita ketika kita ada di luar, mungkin ya sebagai wanita karir. Ketika ada di rumah ya sesuai, balik lagi perannya apa. Ketika ya kalau misalnya udah punya keluarga ya sebagai istri atau jadi ibu. Kalau misalnya belum ya sebagai anak gitu, kita harus berbakti sama orang tua. Gak cuman mikirin diri sendiri, ngejar karir doang gitu. Ya, as a profesional aja sih, maksudnya kalau di luar ya kita fokus sama pekerjaan kita, karir kita. Tapi kalau udah di rumah ya kita balik lagi sama tanggung jawab dan prioritas kita utama ya, khususnya untuk suami, kita ngurusin suami. Masa suami nggak diurus kalau kita udah di rumah gitu. Apalagi anak, itu juga prioritas utama pastinya ya kan. Jadi ya profesional aja sih. Sebenarnya ada benernya untuk tanggapan kalian. Cuma mungkin lebih ke cara membagi waktu. Contoh kalau misalnya abis pandemi gini kan kita ada yang namanya hybrid tuh. Yang emang mewajibkan untuk kita kayak kerja di rumah gitu. Dan maksudnya mungkin bisa lebih ke komunikasi ke pasangan atau orang rumah. Memang gak setiap hari sih, sama sekali gak meninggalkan perannya sebagai ibu rumah tangga gitu. Tapi mungkin saling pengertian aja ya kalau menurut situasional kali ya. Jadi kayak memang ada waktunya yang kalau dibagi-bagi ya, gitu. Terutama kita kan masih yang bekerja sama orang gitu, yang dituntutkan emang ada aturannya. Ya memang harus dikerjakan gitu, harus diselesaikan. Lebih pilih jadi ibu rumah tangga dengan suami gaji besar tapi sering dinas luar kota, atau
Jadi wanita karir dengan suami gaji lebih rendah tapi selalu ada waktu untuk keluarga. Kalau aku sih lebih milih pilihan yang pertama ya, karena sebenarnya ya lebih enak jadi ibu rumah tangga sih, karena kita bisa full time ngurus keluarga gitu. Kalau misalnya kita jadi wanita karir, minusnya adalah waktu untuk keluarga jadi berkurang. Udah gitu pikiran kita juga campur aduk, jadinya juga nggak fokus sih. Kalau aku juga pilih yang pertama sih, lebih baik jadi ibu rumah tangga tapi suami banyak uang namun jarang pulang gitu. Kenapa? Kayak mungkin sesekali bisa ikut kali dinas gitu, walaupun ya karena kan punya uang gitu, jadi ya lebih bebas lah gitu. Kalau aku lebih pilih pilihan kedua, jadi wanita karir, gaji suami lebih rendah, tapi ada waktu untuk keluarga. Sebenarnya sih lebih ke intimate dari keluarganya sih. Jadi walaupun tetap sama-sama bekerja, tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai keluarga, sebagai ibu atau ayah. Kalau aku sih itu. Kalau aku pribadi seperti sekarang, aku akan memilih ibu rumah tangga dengan suami yang bergaji tinggi walaupun jarang pulang. Karena pasti di awal pernikahan itu pasti ada perjanjian lah istilahnya kayak gitu. Kalau suami mengizinkan istri bekerja ya mungkin saya akan bekerja. Tapi kalau suami maunya saya di rumah dan merasa suami saya mencukupi kebutuhan sehari-hari, per bulan atau per tahunnya bahkan sekalipun, ya saya akan mengikuti saran suami untuk menjadi ibu rumah tangga seperti itu. Kalau aku lebih milih jadi wanita karir, suami gajinya kecil dan lebih sering kumpul dengan keluarga. Karena quality time dengan keluarga itu adalah salah satu prioritas lah dalam list hidup aku. Karena di saat itulah kita bisa ngebangun komunikasi yang baik, kita bisa ngebangun kedekatan. Mungkin aku tuh tipikal yang harus ketemu, deket, kumpul, jadi itu kayak lebih klop gitu sih. Ya, jadi kita berlima di sini pastinya punya pendapat yang berbeda-beda ya. Tapi bukan berarti kita bakal saling menghakimi, karena balik lagi kehidupan kita semua itu kan beda-beda juga gitu. Jadi sudut pandang yang kita ucapkan atau yang kita pikirkan itu juga pasti berbeda-beda. Sebagai wanita yang penting kita harus punya value, ya nggak sih? Ya, setuju. Dan semuanya memang apapun itu pendapat itu tergantung gimana situasi orang, kan setiap orang kan beda-beda. Jadi tidak bisa kita sama ratakan gitu, kebutuhan masing-masing itu beda. Jadi ya pendapatnya tentu juga beda gitu sih. So, value itu sangat penting bagi wanita. Jadi ya sebagai wanita karir ataupun ibu rumah tangga, ya jangan judge ya, karena kita sama-sama wanita gitu. Semuanya sama-sama berjuang di jalannya masing-masing, di hidupnya masing-masing. Woman support woman. Dan itu juga kayak jadi pilihan masing-masing dan tidak bisa disalahkan atau tidak bisa disalahkan. Betul banget.